Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kaum yang nantinya menjadi cikal bakal penghancur Nasrani pengikut Isa. Kisah kaum Tuba, yang mana mereka mendengar berita tentang akan lahir Nabi di akhir zaman. Ucapan penulis rahimahumullah ta'ala Ibnu Hisham tentang seseorang yang memiliki kerajaan dari kerajaan Yaman. Seorang yang bernama Rabi'ah bermimpi, mimpi yang sangat mengerikan. Karena itu, raja bernama Rabi'ah Ibnu Nazar ini, dia mencari cerita, tafsir dari mimpi yang beliau alami. Maka dia pun mengumpulkan seluruh tukang sihir, dukun, paranormal, tukang ramal bintang. Dikumpulkan semuanya, dikumpulkan untuk mentakwilkan mimpinya. Tapi ternyata mereka tidak sanggup. Dan mereka mengatakan bahwasanya yang mengetahui tafsir dari mimpi ini adalah dua orang dukun yang sangat kesohor, yaitu Syikun dan juga Sati. Akhirnya, raja ini mendatangi seorang yang bernama Sati, dukun yang pertama. Kemudian Sati ini menjelaskan bahwasanya yang dia lihat adalah api yang keluar dari kegelapan. Api ini turun, menyambar ke daerah yang rendah, kemudian menghabiskan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka raja ini pun takjub, kagum. Padahal raja belum menceritakan mimpinya. Ternyata dukun yang Satih ini, dia sudah bisa melihat bahwasanya apa yang ada di dalam benaknya berupa mimpi tersebut. Itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dengan dukun tersebut. Kemudian setelah mendengar itu, raja pun meminta penjelasan. Jelasan apa takwil dari mimpinya. Dijelaskan sama si dukun atau penyihir bahwasanya akan ada yang menghancurkan kerajaan Yaman. Kemudian kerajaan tersebut berlaku cuma 60 tahun. Kemudian diganti lagi dengan kerajaan yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Isyarat bahwasanya para dukun-dukun terdahulu sekalipun mereka paham akan munculnya orang besar yang bernama Muhammad SAW. Kemudian raja itu mendatangi dukun yang kedua. Dukun yang kedua ini namanya adalah Syikun. Sang raja pun mendatangi Syikun. Raja ini mengatakan bahwasanya dia memiliki mimpi yang mimpinya tidak ada yang bisa menakwilkannya kecuali orang yang bisa mengetahui apa yang beliau mimpikan sebelum beliau menceritakannya. Maka diceritakan dukun ini, dia mengucapkan kalimat-kalimat, kemudian dia katakan kepada Syikun, dukun yang pertama, namanya Sati. Raja ini pun mendapatkan informasi dari Sati, kemudian raja ini mendatangi dukun yang kedua bernama Syikun. Dan raja ini tidak menceritakan sedikit pun tentang pengalaman dia bersama seorang dukun yang bernama Sati. Raja ini ingin mengetahui sehebat apa keilmuan daripada dukun yang bernama Syikun. Maka raja pun bertanya, seperti apa mimpi yang aku mimpikan? Kata Syikun, dia berkata bahwa aku melihat api yang sangat besar keluar dari kegelapan. Kemudian api itu menyambar daerah tanah yang rendah yang banyak rerumputannya. Kemudian api tersebut memakan segala sesuatu yang ada di tanah tersebut dari manusia yang memiliki akal. Maksudnya manusia yang dilahap oleh api tersebut. Ketika raja tersebut mendapatkan informasi dari Syikun, ternyata apa yang disampaikan oleh Syikun serupa dengan Sati. Ternyata dua orang dukun ini memiliki ilmu yang sama. Maka raja ini mengatakan, apa yang kau ucapkan benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Lantas, kalau takwilnya, menurut Anda bagaimana? Dukun itu pun menjawab, aku bersumpah dengan manusia bahwa Yaman akan diambil sama Sudan dan seluruh bangunan akan dikuasai oleh Sudan. Kerajaannya itu dari Abian sampai Najrah. Disebutkan luas kerajaannya. Maka raja itu mengatakan, aku bersumpah dengan bapakmu, wahai Sik, ini suatu hal yang sangat menakutkan. Kapan hal ini akan terjadi? Apakah terjadi sekarang ini, dalam waktu yang dekat, atau setelah aku meninggal? Bahkan setelah engkau meninggal, beberapa waktu baru akan terjadi.
Kemudian, Yaman akan tertolong oleh seorang yang memiliki urusan yang sangat besar. Dan nanti, musuh-musuh Yaman akan diusir, dihancurkan dengan penuh kekerasan dan dengan penuh kehinaan. Diusir menjadikan mereka hina. Ditanya sama raja, siapakah yang memiliki kedudukan yang agung ini? Siapakah orang yang akan menguasai Yaman? Dia adalah seseorang yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Kalau menurut pendapatku, kata syukur dia adalah dari keturunan keluarga Yazan. Dan tidak ada seorang pun orang Yaman yang akan disisakan orang Yahudi. Bukan Nabi Muhammad. Dan nanti kita akan kisahkan. Kemudian dikatakan lagi, orang ini yang memiliki kekuatan. Yaman dikuasai Sudan. Kemudian setelah itu akan dikuasai lagi oleh seorang raja, yang raja ini akan menghancurkan seluruh orang-orang Yaman. Kemudian ditanya, apakah raja ini kekuatannya, kerajaannya akan terputus panjang atau terputus? Bahkan terputus akan diputus oleh seorang yang diutus. Orang ini membawa kebenaran dan juga keadilan di antara orang-orang yang memiliki agama dan keutamaan. Dan kerajaannya akan terus berlangsung sampai hari fasal. Apa arti fasal itu? Arti fasal itu di mana orang-orang yang berloyalitas akan mendapatkan balasannya, di mana akan ada suara di atas langit yang suara itu bisa didengar. Bukan hanya oleh orang yang hidup saja, bahkan orang yang mati pun bisa mendengarnya. Manusia seluruhnya dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Maka hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga orang yang berada di atas kebaikan demi kebaikan. Kemudian dikatakan kepada dukun syik ini, apakah yang kau ucapkan adalah kebenaran? Dukun itu pun berkata, ya, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang menaikkan, yang menurunkan. Sungguh, apa yang aku sampaikan adalah kebenaran yang tidak ada kerancuan di dalamnya. Mendengar ini, maka Raja Yaman pun cemas, merasa ketakutan. Akhirnya beliau berkemas-kemas mengajak keluarganya untuk pindah ke negeri Irak. Dan apa yang bisa dibawa? Kemudian, setelah beliau ke Irak, beliau pun menulis surat kepada Raja-Raja Persia. Raja Persia ketika itu namanya Zabur Ibnu Kurzan. Kemudian beliau pun tinggal di sana dalam keadaan kebingungan, ketakutan yang berlebihan. Kemudian setelah Raja Yaman ini mati, Rabi'ah ibnu Nazar meninggal. Maka kerajaan dipegang oleh seseorang yang bernama Hasan ibnu Tuban dari keluarga Tuba. Panggilannya adalah Abu Ka'ab. Bapaknya Hasan namanya adalah Tuban. Dia kalau ke Yaman, ke Damaskus itu mampir ke Madinah. Dan ketika di Madinah, beliau menikah dengan orang Madinah. Kemudian, Raja Yaman ini menempatkan seseorang anak di sana, di Madinah. Tapi ternyata, anaknya ada yang membunuhnya secara diam-diam, disergap, lantas dibunuh oleh penjahat yang tinggal di Madinah, meninggalkan anak Raja Yaman ini. Mendengar kabar itu, maka beliau pun marah dan mendatangi Madinah, membawa pasukan yang banyak dengan niatan memerangi Madinah. Maka orang-orang Ansor Yathrib ketika itu mengumpulkan seluruh warganya, dipimpin oleh Ammar bin Tolah. Maka mereka menyiapkan peperangan, membawa peperangan ini. Jadi mereka akan berperang antara Yaman dan Madinah. Cuman ada yang unik dari orang-orang Ansor nih sobat. Orang Yathrib ini ketika datang tentara Yaman menuju Madinah, maka ketika siang hari ini, mereka berperang saling bunuh. Tapi ketika malam hari, ada beberapa utusan dari Madinah Yathrib ini mengundang tentara Yaman untuk makan malam. Jadi siangnya tempur perang, malamnya makan bareng. Awalnya, Raja Yaman Tuban ini dia tidak mau. Tapi ketika para utusan mereka makan dengan apa yang mereka suguhkan, maka tentara-tentara Yaman ketika itu pun makan bersama dengan tentara-tentara Yathrib. Akhirnya, orang-orang pun merasa takjub dengan orang-orang Madinah. Sungguh ini adalah kaum yang sangat dermawan sekali. Sama musnya saja, mereka Ansor Yathrib ini mau memuliakan tamu.
Orang-orang Yazid mengatakan, meskipun kalian musuh-musuh kami, tetap kalian datang ke sini. Kalian ini statusnya tamu. Lihat orang Madinah sangat memuliakan tamu, meskipun musuh yang memeranginya. Kemudian ketika kaum Tuba Yaman ini datang ke kota Madinah, memerangi orang-orang Madinah, tiba-tiba datang orang Yahudi yang dia punya ilmu. Dan dalam ilmunya, dua orang Yahudi ini mendapatkan info kabar bahwasanya Raja Yaman datang ke Madinah ingin menghancurkan Madinah. Maka dua rahib ini pun mendatangi raja tersebut dengan nasihat. Maka kedua utusan ini, kedua orang alim ini dari kalangan Yahudi ahli kitab mengatakan, "Hai Raja, jangan kau lakukan. Jangan kau bunuh penduduk Madinah. Jangan coba-coba memerangi penduduk Madinah, mengusir penduduknya, kemudian kau bantai. Jangan. Kalau kau tetap nyanyel ingin tetap bantai penduduk Madinah, pasti ada yang menghalangi engkau. Kau tidak akan sanggup. Walau kami berdua berasa tidak aman kalau akan ada azab yang akan menimpa kepada kalian semua." Maka Raja Yaman ini pun mengatakan kepada kedua rahib ini, "Kenapa demikian?" Kedua rahib ini pun menjawab, "Kalau kau ingin tahu, sungguh kota Madinah adalah tempat hijrahnya seorang nabi. Lihat orang Yahudi. Paham, orang Yahudi itu kan Bani Israel, pengikut Musa alaihi salam dari Mesir. Mereka setelah dari Mesir, mereka pindah ke Damaskus, Palestina, Suriah. Mereka tinggal di sana. Bagaimana perjalanan mereka dari Mesir menuju Damaskus, yakni lewat Laut Merah. Terbelahnya Laut Merah ketika mereka tinggal di Damaskus. Nabi Musa memberikan wasiat, nabi kalian nanti adalah nabi yang akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Ini murid-muridnya Musa terus memberikan wasiat. Akhirnya mereka mencari-cari tempat yang banyak pohon kurmanya dan mereka mendapati Madinah. Karena itu sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau mendapati banyak sekali orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan bukanlah bisnis kurma, tapi mereka menanti Nabi yang mereka nanti-nantikan. Mereka tahu ini adalah tempat hijrah. Karena itu orang-orang Yahudi mengatakan, ini adalah tempat Nabi tersebut akan hijrah, yang akan keluar dari Mekah. Dia terusir dari Quraisy. Nanti Nabi itu akan keluar di akhir zaman. Dan inilah negeri Madinah yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi paham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, dua orang Yahudi ini mencoba untuk mengurungkan niat sang raja. Mereka menghalanginya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya raja ini pun terhalangi beliau. Beliau kemudian berpendapat, kalau dua orang ini adalah dua orang yang mempunyai ilmu, ucapannya sangat bagus sekali. Menjadikan raja jadi takjub. Akhirnya, raja pun sepakat meninggalkan kota Madinah. Kemudian dua orang Yahudi ini mendakwahi Raja Yaman. Dan ternyata Raja Yaman masuk ke dalam agama Yahudi. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.